Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, juga selamat malam bagi para pendengar audiobook dimanapun Anda berada. Kembali bersama Ricky Audio yang akan melanjutkan pembacaan buku dari Bapak Insinyur Niko, yaitu buku Healing Movement. Di video saya yang ke-16, di buku ini saya akan membacakan di halaman 172. Yakub termasuk salah satu orang yang menerima mujizat yang kreatif, dan memang luar biasa kisah tentang Yakub ini. Yakub bekerja pada mertuanya, yaitu Laban. Alkitab mencatat bahwa Laban diberkati oleh karena Yakub, tetapi belum pernah Yakub diberi upah selama bertahun-tahun itu. Hingga pada suatu hari Yakub datang dan meminta upahnya kepada Laban. Dan Laban berkata, "Baiklah, tentukan sendiri upah yang kamu mau." Sebenarnya Yakub sama seperti Lot yang diperhadapkan pilihan oleh Abraham. Tetapi bedanya Yakub tidak seperti Lot, karena Yakub berkata bahwa ia meminta bagian kambing yang berbintik-bintik dan belang-belang hitam dari induk yang putih. Mendengar ini, Laban pasti mengira Yakub sangat bodoh, karena biasanya induk yang berbintik-bintik kemungkinan lebih besar melahirkan anak yang berbintik-bintik juga. Tetapi yang Yakub minta bertolak belakang, sehingga Laban langsung menyetujui permintaan Yakub tersebut. Bahkan Yakub masih menambahkan, "Nanti induk yang berwarna putih itu saya yang akan bawa untuk memisahkan dengan kepunyaanmu 3 hari perjalanan jauhnya." Perkataan Yakub ini lebih gendeng lagi, sebab sudah tidak mungkin tercampur antara yang putih dan yang berbintik-bintik dan belang-belang hitam. Dari mana Yakub memperoleh ide gendeng seperti itu? Ternyata Yakub mendapat mimpi. Tuhan berbicara kepadanya. Mungkin Anda menyatakan hal tersebut sesuatu yang tidak mungkin. Namun mengapa Yakub datang kepada Laban dengan permintaan seperti itu? Sebab bagi Yakub yang penting adalah perjanjian tersebut jadi. Karena biasanya perjanjian itu lebih sulit terjadi jika masing-masing pihak yang terkait meminta hal-hal yang menguntungkan dirinya. Itu memang logis, sebab manusia pasti akan cenderung melakukan hal itu. Tetapi yang seperti ini masuk zaman sekarang di tahun-tahun ini, yang terpenting adalah jadi. Mungkin Anda dalam deal atau kesepakatan itu kurang diuntungkan, tetapi Tuhan berbicara kepada Anda bahwa Anda harus melangkah. Pokoknya yang terpenting Anda harus jadi terlebih dulu, sebab nanti akan Tuhan bukakan. Dan inilah yang terjadi atas Yakub, di mana Yakub dengan yakin dan percaya ia mengambil dahan hijau dari pohon hawar, badam, dan berangan yang dikupas, hingga belang-belang sampai putihnya kelihatan. Dengan iman ia letakkan itu di tempat minuman ternak di palungan. Dan biasanya ketika pada waktu kambing domba sedang minum, mereka berkelamin. Yakub pun dengan pintarnya memilih-milih. Apabila ternak yang kuat yang berkelamin, maka dahan itu ditaruhnya. Tetapi kalau induk yang lemah berkelamin, maka itu dibiarkan saja. Apa yang terjadi? Ternyata anaknya menjadi belang-belang, sehingga Alkitab berkata bahwa yang kuat menjadi milik Yakub dan yang lemah milik Laban. Kreativitas Yakub sungguh luar biasa. Dan memang mujizat yang kreatif ini banyak hal yang sepertinya tidak masuk akal. Karena itulah Tuhan selalu berkata, "Percayakan engkau akan hal ini, percayakan engkau akan hal ini." Nanti Anda akan banyak menjumpai hal seperti itu. Tetapi kalau Anda melihat contoh-contoh seperti Abraham, Yakub, Yusuf, Ishak, mereka semuanya diberitahu oleh Tuhan melalui mimpi. Dan ketika saya merenungkan hal ini, ternyata saya perhatikan memang benar bahwa kebanyakan hal itu diberitahukan melalui mimpi. Padahal Alkitab katakan bahwa orang yang terlalu sibuk akan banyak mimpi. Beberapa orang berkata bahwa mimpi itu adalah kembangnya orang tidur. Namun yang terpenting sekarang kita jangan mimpi sendiri, tetapi mintalah mimpi yang dari Tuhan. Untuk itu rahasianya satu, yaitu hati kita melekat kepada Tuhan, sehingga kita intim dengan Tuhan, dan sebagai hasilnya kita menerima mimpi yang dari Tuhan. Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ditegur oleh ayahnya, "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Kejadian 37 ayat 10. Healing story, kisah kesembuhan, dipulihkan dari rasa tertolak. Beginilah Bapak Agus Lim berkisah. HMC adalah salah satu wadah yang benar-benar memulihkan hidup saya. Dulu saya merasakan kalau saya dekat sekali dengan yang namanya kematian. Sejak dari masa janin, dalam masa kandungan mama, saya sudah mau digugurkan. Semua terjadi karena latar belakang ekonomi yang sulit serta pernikahan orang tua saya yang memang tidak baik. Dan diakhiri dengan perceraian waktu saya berusia 4 tahun. Waktu bayi saya juga hampir mati karena tercebur sumur. Dan saat remaja saya hampir mati tertabrak kereta api. Dalam hidup yang saya jalani, saya merasakan kecenderungan menemui banyak kegagalan, baik dalam ekonomi, bisnis, percetakan yang saya jalani bersama istri, juga hubungan saya dengan mama dan papa. Istri saya sangat tidak harmonis.
Usaha percetakan saya sempat mengalami kemajuan yang pesat. Bahkan saya dan istri dapat membeli rumah dengan cara menyicil. Tetapi usaha itu kami lakukan dengan cara memberi komisi atau uang pelicin kepada pihak yang bekerja pada pelanggan kami. Karena terjadi banyak hal, percetakan saya mengalami kegagalan. Padahal kami sudah membeli rumah dengan cara menyicil setiap bulannya. Kegagalan demi kegagalan saya temui, yang mengakibatkan saya merasa putus asa dan pernah mencoba untuk bunuh diri. Saya merasa dalam hubungan keluarga saya sudah ditolak dari sejak dalam kandungan. Begitu juga dalam usaha pekerjaan. Teman atau rekan kerja yang tadinya baik sekarang berbalik menjauhi saya. Karena usaha saya gagal, juga di dalam pergaulan. Saya ini orang Chinese, asli. Tapi saya punya taste Indonesia. Pada kenyataannya ketika saya masuk dalam pergaulan di lingkungan teman Indo, saya ditolak. Karena fisik asli saya Chinese. Di lingkungan teman Chinese pun saya ditolak karena usaha saya drop. Semua itu membuat saya jadi antipati. Mama saya sudah ke gereja, beribadah di rayon 3. Demikian juga saya dan keluarga. Tetapi itu tidak membuat saya merasakan sesuatu yang berbeda. Saya hanya menganggap gereja itu sebagai suatu kewajiban saja. Jadi selama ke gereja saya tidak ada perubahan apa-apa. Dan saya tidak mendapatkan apa-apa karena saya juga tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Suatu hari pulang dari gereja, mama saya katakan kalau ada pendeta yang baru khotbah ada disinggung tentang SPK. Saya pengikut Kristus. Saya dan istri dianjurkan untuk ikut SPK supaya ada pemulihan dan kerinduan untuk mencari Tuhan. Saya pikir sudah saatnya saya sungguh-sungguh cari Tuhan. Saya coba cari informasi tentang SPK. Karena ini diadakan dari gereja lain. Ternyata pendaftaran sudah ditutup dan sudah berjalan selama 3 minggu. Jadi saya harus menunggu gelombang berikutnya 3 bulan lagi. Kami pikir terlalu lama menunggu. Selang beberapa hari ipar saya ada yang memberitahu kalau di gereja Den Mogot ada yang namanya retreat pemulihan. Saya disuruh ikut. Mungkin saya bisa dipulihkan dan dijamah Tuhan. Saya ke gereja dan Mogot ternyata saya pernah diajak teman saya ikut coolnya. Saya coba daftar di HMC melalui Bapak David. Tapi sayang sekali ternyata pendaftaran juga sudah ditutup dan harus menunggu. Jadi saya dan istri menunggu gelombang berikutnya. Mungkin juga rencana Tuhan buat saya karena beberapa hari kemudian saya dihubungi Bapak David bahwa ada yang berhalangan. Jadi kami dapat menggantikan tempatnya. Puji Tuhan. Setelah saya ikut HMC, pemulihan ini terjadi. Dari sesi gambar, diri, dan luka batin saya benar-benar dipulihkan. Waktu saya maju ke altar call, Pak Alex Leo tidak kebetulan merangkul saya, mendoakan saya. Di situ saya benar-benar merasa kena. Ada yang mempedulikan hidup saya. Seumur hidup saya belum pernah merasakan jamahan kasih yang sangat dalam. Kasih yang selama ini tidak dapat saya dapatkan. Di situ saya menangis, menjerit, dan memukul orang karena latar belakang saya dulu pernah ikut karate. Benar-benar kasih Tuhan melawat saya. Memang secara ekonomi saya belum pulih benar. Tapi secara jiwa saya mempunyai damai sejahtera di dalam hidup ini. Saya punya sukacita walaupun ekonomi saya belum pulih sekali. Saya sudah tidak dikejar-kejar dengan kematian. Sakit kecelakaan yang awal mulanya merasa dekat sekali dengan hidup saya. Apa yang saya rasakan sekarang ini tidak dapat dibeli dengan uang. Punya uang belum tentu saya bisa menjalani hidup seperti sekarang ini. Komunitas saya berubah. Terlebih hubungan saya dengan mama saya Tuhan juga pulihkan. Saya rekonsiliasi dengan mama saya. Saya datangi mama saya minta maaf. Sampai mama saya bingung apa yang berubah saya jadi seperti ini. Demikian juga dengan papa istri saya. Penutup. Yesus sahabat, juru selamat, Tuhan Raja dan penyembuh kita. Sudah bukan rahasia lagi di dunia sedang dilanda krisis keuangan yang hebat. Banyak orang yang terkena dampaknya. Dan rasanya hal itu datangnya seperti tiba-tiba. Karena gejolak krisis global menyebabkan usaha yang biasanya begitu baik, tiba-tiba yang namanya musibah itu datang. Hari-hari ini hal itu banyak terjadi, tetapi ada satu berita gembira buat Anda dalam menghadapi hal seperti itu. Anda tidak sendiri, tetapi Anda mempunyai sahabat. Dia adalah Tuhan Juru Selamat kita, namanya Yesus. Tepat seperti lagu di bawah ini. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kaulah Tuhanku. Yesus, kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti kaulah penolongku. Kau penghiburkan hatiku, menguatkan jiwaku, kau beriku kemenangan. Yesus, kau benteng dalam hidupku. Yesus adalah sahabat kita semua. Dia tidak akan membiarkan Anda sendiri. Apapun yang terjadi dalam hidup Anda, ketahuilah Anda punya sahabat namanya Yesus. Mengenai goncangan yang terjadi hari-hari ini, sebetulnya 1 tahun yang lalu Tuhan sudah berbicara kepada saya. Pada waktu itu Tuhan memberi saya ayat yang terdapat dalam Hagai 2 ayat 79. Saya teringat hal itu pada akhir tahun sebelum krisis global ekonomi datang. Dunia
Tuhan berbicara kepada saya, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, darat dan laut. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang-barang yang indah kepunyaan segala bangsa akan datang mengalir ke rumahku, kata Tuhan. Sebab kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas. Satu hal yang harus Anda garis bawahi hari-hari ini, emas perak itu Tuhan yang memiliki. Kalau Anda punya masalah dengan emas dan perak, Anda harus tahu yang punya emas perak adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau Anda mengalami krisis ekonomi, tanya pada yang punya emas dan perak. Dia adalah Yesus. Pada waktu itu saya dan menanti-nantikan terjadinya hal itu. Dan sementara menanti setiap bulan, saya perkatakan ayat ini. Saya selalu memperkatakan apa pesan Tuhan yang diberikan kepada saya, yaitu sedikit waktu lagi Tuhan akan menggoncangkan langit, bumi, darat, laut. Tuhan akan menggoncangkan segala bangsa. Terus terang, saya tidak mengerti pada waktu itu apa yang akan terjadi. Tetapi saya melihat emas dan perak, saya meraba-raba. Ini pasti soal keuangan. September 2008 yang lalu, ketika saya ingat bagaimana Kongres Amerika menolak bailout claim sebanyak 700 miliar dolar US. Pada waktu itu dalam satu malam, saham di Amerika Serikat anjlok. Dan itu menghantam negara-negara lain. Sampai hari ini, hal itu belum selesai. Ini akan terus terjadi dan Anda mungkin akan juga mengalami dampak goncangan keuangan itu. Tetapi Anda jangan khawatir. Tuhan mengatakan jangan khawatir apa yang akan kamu makan, minum, pakai. Sebab itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Karena itu carilah terlebih dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Anda membutuhkan apa? Semuanya akan ditambahkan kepada Anda. Saya teringat janji Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku, kata Tuhan, untuk tekun menantikan Aku, maka Aku akan meluputkan engkau dari hari percobaan yang akan datang dan menimpa seluruh bumi ini dan yang diam di dalamnya. Aku datang segera. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini dalam menyikapi semua yang terjadi, Anda mungkin bertanya, Tuhan bagaimana? Apa yang harus saya lakukan dengan semua ini? Mungkin Anda mengalaminya. Sekali lagi bertanya kepada yang empunya perak dan emas. Namanya Yesus. Anda dapat bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan apa yang harus saya perbuat hari-hari ini? Saya ingat apa yang Dia katakan dalam Maleakhi 3 ayat 8-10. Tuhan sampai menantang demikian. Kalau kamu tidak percaya, kamu jangan lupa persembahkan persepuluhan dan persembahan khusus kepadaku. Uji aku, kata Tuhan. Kalau aku tidak membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan kepadamu, jangan ngomong aku, kata Tuhan. Dan aku akan menghadik belalang pelahap yang datang dalam kehidupanmu. Tuhan meminta dalam kondisi yang seperti ini kita berada banyak dalam hadirat Tuhan. Banyak berada dalam hadirat Tuhan. Kalau Anda berada banyak dalam hadirat Tuhan, Anda akan diberi hikmat oleh Tuhan. Hikmat Tuhan sedang turun hari-hari ini. Pada waktu saya membaca surat kabar dituliskan di sana, sekarang para investor sudah tidak percaya lagi pada penasihat investasinya. Saya percaya mungkin karena sekarang ilmu ekonomi, ilmu keuangan yang canggih tidak bisa menjawab semua ini. Hanya hikmat Tuhan yang diberikan kepada anak-anaknya yang bisa menjawab, memberikan jalan keluar terhadap keadaan yang terjadi hari-hari ini. Saya juga berdoa, diperintahkan Tuhan mendoakan hubungan dalam keluarga yang sakit, hubungan suami istri yang sakit, hubungan orang tua dan anak yang lagi sakit. Tuhan jaga sembuhkan, dan ekonomi dan keuangan Anda yang lagi sakit juga Tuhan sembuhkan. Saya tidak tahu keadaan Anda hari-hari ini. Anda perlu yang mana? Bagian apa? Bagian dalam hidup Anda yang sakit. Mungkin tubuh Anda yang sakit, mungkin mental jiwa Anda yang sakit hari-hari ini. Mungkin hubungan dalam keluarga, hubungan suami istri, orang tua anak, hubungan antar keluarga lagi sakit. Mungkin juga ekonomi keuangan Anda lagi sakit. Ada beberapa banyak di antara Anda yang membutuhkan semua itu. Anda dapat menerimanya dengan doa dan percaya. Dan ada dua hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, orang itu sembuh. Yang Anda harus lakukan saat ini hanya percaya. Hanya percaya Yesus mau menyembuhkan Anda. Dan yang kedua, ketika Tuhan Yesus berkata dosamu sudah diampuni, orang itu tiba-tiba sembuh. Sebelum Anda berdoa untuk kesembuhan Anda, saya akan mengajak Anda berdoa minta ampun atas segala dosa dan segala kesalahan kita. Minta ampun, lalu Tuhan ingatkan dosa, kesalahan yang belum diselesaikan dengan Tuhan. Pada waktu Anda minta ampun, perkatakan itu, saya percaya kesembuhan pasti terjadi. Mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Yesus, curahkan damai sejahtera-Mu, kasih-Mu, berikanlah kepada kami mujizat kesembuhan, dan kepada mereka yang sedang dalam kebingungan, dalam tekanan berat, dalam ketakutan, juga bagi mereka yang sedang tidak tahu apa yang diperbuat hari-hari ini. Tuhan, terima kasih buat semuanya.
Damai sejahtera sukacita turun ke atas mereka. Bapa, pulihkan keluarga mereka. Engkau menghendaki keluarga yang harmonis, yang berbahagia. Tetapi pencuri si iblis datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi saat ini Engkau datang untuk memberikan mereka hidup dalam segala kelimpahannya. Tuhan, terima kasih Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan. Mujizat terjadi dalam keluarga. Tuhan, untuk hubungan orang tua, anak-anak yang sedang sakit, hubungan antar saudara dalam keluarga yang lagi sakit, juga Kau sembuhkan. Nyanyikan dengan iman pujian yang diurapi ini sementara Anda membaca buku ini. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari berdoa untuk ekonomi dan keuangan Anda yang sedang sakit. Bapa, saat ini berkat-Mu dicurahkan ke atas mereka. Pencuri hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, tetapi Engkau datang untuk memberikan mereka hidup. Hidup dengan segala kelimpahannya mulai hari ini. Keadaan ekonomi dan keuangan, pekerjaan serta bisnis anak-anak-Mu sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Demikian, saya sudah menyelesaikan pembacaan buku Healing Movement dari Bapak Insinyur Niko. Semoga menjadi berkat bagi saudara semua. Terima kasih. Amin.